bahwa mata itu adalah aset ya bagi kita semua untuk melihat pemandangan, melihat cowok-cowok ganteng gitu ya dok ya. Sebetulnya secara umum yang membahayakan dari gadget itu apa sih? Banyak orang yang tanya, dok itu radiasi ya? Sebetulnya bukan radiasi, karena radiasi itu ada pada semua benda yang bercahaya. Jadi masalah dengan gadget adalah jarak terutama. Jadi paparan sinar matahari itu akhir-akhir ini dibuktikan oleh penelitian yang semakin banyak bahwa paparan sinar matahari itu mencegah penambahan ukuran atau mencegah terjadinya mata minus atau silinder. Dan batasan untuk cahaya matahari ini adalah paparan sinar matahari selama 1 minggu itu sekitar 15 jam. Bahwa secara khusus wortel ini punya efek khusus terhadap mata tuh enggak. Jadi vitamin A dan vitamin A-nya nggak harus wortel, dari apapun boleh. Yang penting kita dapat cukup vitamin dan mineral. Halo Sobat Unggul, balik lagi di Unggul Podcast. Kali ini kita akan bahas masih tentang informasi kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini tentunya kita kedatangan dokter spesialis lagi dengan dokter spesialis mata. Boleh memperkenalkan diri dokter? Selamat siang Mbak Ayu, saya Dr. Adia Sunarti. Saya bergabung dengan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika sejak bulan Desember tahun lalu. Baik, dengan dokter spesialis mata di sini kita akan mulai membahas mengenai kesehatan mata. Yang tentunya kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mata? Tonton sampai habis ya. Oke dokter, jadi untuk kesehatan mata sendiri seperti yang sudah kita tahu ya dok ya, bahwa mata itu adalah aset ya bagi kita semua untuk melihat pemandangan, melihat cowok-cowok ganteng gitu ya dok ya. Setuju. Iya. Nah, untuk menjaga kesehatan mata sendiri, apakah memang ada cara-caranya dok? Menjaga kesehatan mata secara umum itu terutama ketika kita memperhatikan masa pandemi ini ada beberapa hal memang yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menjaga kesehatan mata itu jangan terlalu banyak melihat gadget. Itu hal yang sekarang menjadi perhatian yang sangat kita perhatikan gitu. Karena terutama pada anak-anak dan semasa pandemi ini banyak sekali yang menjadi kalau mau kita bilang pandemi ini bukan cuman hanya COVID aja, tapi juga terhadap mata anak dan mata orang dewasa, di mana anak-anak atau orang dewasa yang tadinya tidak berkacamata menjadi berkacamata, kemudian yang tadinya sudah berkacamata penambahan ukurannya jadi banyak gitu. Nah kemudian tentu ada hal-hal yang lain juga seperti menjaga nutrisi, banyak beraktivitas di luar rumah, kemudian olahraga dan menjaga pola hidup sehat secara umum. Baik, untuk menjaga kesehatan mata sendiri memang banyak ya dok ya caranya. Nah tadi sempat disinggung oleh dokter, gimana ya sekarang selama pandemi ini memang aktivitas juga serba terbatas yang jadinya memang kita mau tidak mau sekolah pun jadi online gitu ya. Banyak sekali kita menghabiskan waktu dengan menatap layar komputer atau layar gadget. Nah kalau kayak gitu solusinya gimana ya dok ya? Karena memang ya gimana sekolah online juga nggak bisa ditinggalin. Nah jadi gini. Sebetulnya secara umum yang membahayakan dari gadget itu apa sih? Banyak orang yang tanya, dok itu radiasi ya? Sebetulnya bukan radiasi, karena radiasi itu ada pada semua benda yang bercahaya. Jadi masalah dengan gadget adalah jarak terutama. Jarak yang dekat atau semakin dekat ke mata itu akan menyebabkan beban kerja mata semakin berat, sehingga kemungkinan untuk terjadinya mata minus atau silinder juga menjadi semakin besar. Jadi solusinya yang pertama, kalau untuk anak-anak sekolah nih terutama, sebetulnya masih bisa diatur bahwa kalau misalnya belajar online bisa nggak di mirroring ke TV misalnya, kan sekarang teknologi udah canggih ya. Jadi jarak yang dekat itu kita manipulasi dengan menjauhkan jarak. Kemudian yang kedua dengan mengistirahatkan mata. Ada rumus yang dikenal dengan rumus 20-20-20 atau 20-20-20. Ayo Mbak Ayu, apal nggak? 20-20-20 apa ya itu? Apa dok? Apa yo? Jadi setiap 20 menit kita mengistirahatkan mata kita selama 20 detik dengan mengalihkan pandangan dari gadget itu. Caranya dengan melihat ke jarak 20 feet. 20 feet itu kira-kira 6 meter. 6 meter. Jadi bukan setiap 20 menit kita beristirahat 20 detik dengan membaca handphone misalnya gitu, atau dengan membaca majalah gitu, tapi dengan melihat jarak jauh. Karena dengan melihat jarak jauh mata kita akan relaksasi atau beristirahat. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan juga ternyata cahaya matahari. Jadi paparan sinar matahari itu
akhir-akhir ini dibuktikan oleh penelitian yang semakin banyak bahwa paparan sinar matahari itu mencegah penambahan ukuran atau mencegah terjadinya mata minus atau silinder. Dan batasan untuk cahaya matahari ini adalah paparan sinar matahari selama 1 minggu itu sekitar 15 jam. 15 jam dalam 1 minggu. Tapi bukan harus panas-panasan di bawah matahari ya. Tapi beraktivitas outdoor. Jadi misalnya anak-anak yang sedang belajar di rumah, misalnya belajarnya di teras. Atau di bawah kanopi misalnya gitu, tidak harus kena cahaya matahari langsung, tapi beraktivitas di area outdoor, di area terbuka gitu ya dok ya. Nah lalu tadi kan sempat disebut ya dok ya bahwa nggak langsung kena sinar matahari gitu ya. Nah itu apakah memang ada nanti dampaknya atau bagaimana dok? Jadi gini, kalau sinar matahari secara langsung sendiri itu memang banyak bahayanya karena makanya kenapa kalau misalnya kita beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung justru kita harus pakai kacamata hitam atau anti UV karena UV sendiri secara langsung yang pertama ibu-ibu, anak-anak gadis hati-hati yang namanya UV itu bikin keriput. Kena kulit ya nanti kena keriput. Ya, kena kulit itu bikin keriput. Kemudian kena mata dia menyebabkan adanya gangguan-gangguan pada retina seperti makula. Kemudian pada orang-orang yang di atas 40 tahun juga bisa menyebabkan katarak. Gitu. Jadi memang paparan sinar matahari terutama di daerah tropis seperti kita tidak boleh secara langsung. Kita perlu cahaya mataharinya tapi bukan paparan secara langsung kena ke kita gitu. Jadi bukan cuma di pantai ya dok ya kita pakai kacamata hitam. Iya betul karena daerah kita kan daerah tropis ya. Jadi sepanjang waktu itu cahaya matahari sebetulnya ada pada kadar yang cukup membahayakan gitu. Iya. Gitu. Sekarang sudah banyak juga ya dok ya kacamata yang memang untuk minus atau silindris, tapi kalau kita keluar ruangan itu jadi gelap kacamatanya. Betul. Ada kacamata-kacamata yang seperti itu. Iya, yang dia diaktifasi oleh UV sehingga terjadi perubahan warna. Baik. Gitu. Lalu dok, gimana sih ini kalau misalnya memang seperti Ayu nih kan sekarang sudah berkacamata ya dok ya. Kebetulan Ayu ini matanya minus dok. Nah kalau untuk minus, plus atau silindris sendiri, apakah memang bisa disembuhkan dok? Nah itu juga pertanyaan yang sering banget saya ditanyakan. Dok, anak saya teh minus 3 bisa sembuh nggak ya gitu? Nah selalu jawaban saya yang pertama adalah ukuran kacamata baik itu minus, silinder atau plus itu bukan penyakit. Sehingga kata-katanya adalah bukan disembuhkan. Tapi dia adalah perbedaan bentuk mata di mana kalau mata minus bentuk bola matanya lebih lonjong, kalau plus bentuk bola matanya lebih gepeng, kalau silinder bentuk korneanya yang gepeng. Nah, yang untuk mengkoreksi kelainan, jadi kita sebutnya itu kelainan refraksi. Cara koreksinya adalah dengan kacamata, lensa kontak atau bedah refraktif. Jadi cara koreksinya itu. Jadi kita bilangnya mengkoreksi bukan menyembuhkan. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa nggak sih dok diobatin dikasih wortel supaya minusnya hilang gitu? Nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi bukan disembuhkan tapi mungkin lebih dikendalikan gitu ya dok ya? Betul. Tadi disinggung juga sama dokter tentang wortel. Emang wortel bisa ya dok untuk menjaga kesehatan mata? Gini, secara umum kan memang kita harus makan menu sehat seimbang untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, wortel itu sendiri memang kalau zaman dulu banget atau di daerah-daerah yang masih sangat terpencil atau sulit dijangkau, itu kadang-kadang ditanamkan bahwa wortel itu penting. Seperti kita tahu bahwa salah satu komponennya adalah vitamin A, dan vitamin A itu penting untuk pembentukan mukosa. Mukosa itu kan bagian-bagian dari mata juga. Tapi bahwa secara khusus wortel ini punya efek khusus terhadap mata tuh enggak. Jadi vitamin A dan vitamin A-nya nggak harus wortel, dari apapun boleh. Yang penting kita dapat cukup vitamin dan mineral untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan gitu. Jadi makan wortel sekilo sehari ya nggak akan hilang mata minusnya gitu. Jadi untuk makanan sendiri sebetulnya bukan hanya wortel ya dok ya, untuk menjaga kesehatan mata. Nah bagi yang sudah berkacamata ataupun yang tidak berkacamata sebaiknya memang dengan menu gizi seimbang ya dok ya. Nah tadi kan kalau misalnya untuk menjaga kesehatan mata itu yang paling penting itu adalah vitamin A. Selain itu mungkin ada vitamin E ya dok ya. Nah makanan-makanan apa aja sih kira-kira dok yang mengandung vitamin A atau vitamin E yang baik untuk kesehatan mata? Jadi vitamin yang baik untuk mata itu adalah antioksidan. Jadi vitamin antioksidan itu adalah A, C, E,
Nah itu bisa kita temukan pada kalau vitamin A, C itu kan banyak di sayuran, buah-buahan. Betul. Nah kemudian vitamin E sendiri itu banyak pada telur, pada ikan-ikan laut dalam gitu. Kemudian ada juga yang kita perlukan juga omega 3 untuk kesehatan mata. Omega 3 itu juga banyak ditemukan pada telur, ikan laut dalam. Kemudian jadi salah satu yang penting juga untuk menjaga kesehatan mata itu justru protein. Protein. Okay. Nah, protein itu kan bisa hewani, bisa nabati, boleh mana aja. Yang penting kandungannya tercukupi kebutuhan protein kita sehari-hari gitu. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau menjaga kesehatan mata, sudah seharusnya kita mengonsumsi sayur, buah, ikan-ikanan itu setiap hari ya, Dok ya. Betul. Untuk kesehatan mata kita sendiri. Nah, tadi Dok yang kita sebutkan kalau minus, plus, silinder itu kan sebetulnya hanya kondisi ya Dok ya, bukan penyakit. Betul. Nah, kalau untuk penyakit mata sendiri apakah memang ada Dok sebetulnya? Penyakit mata sebetulnya banyak sekali. Kalau yang paling banyak ditemukan sehari-hari adalah infeksi, kemudian kelainan refraksi. Kalau kelainan refraksi kan saya sebutnya kelainan ya, bukan infeksi, bukan penyakit gitu. Nah, kalau yang penyakit yang paling banyak tuh infeksi, kemudian alergi, kemudian di luar itu juga ada kondisi-kondisi yang sifatnya peradangan. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau ada keluhan pada mata dengan keluhan buram mendadak, itu emergensi. Jadi pada kasus apapun, jadi matanya nggak sakit tapi tiba-tiba nggak lihat, nah buram itu, gitu ya? Tiba-tiba buram itu pasti emergensi. Jadi hal yang harus diperhatikan tuh itu. Biasanya emergensi kita punya waktu untuk mengatasi hanya dalam beberapa jam. Jadi siapapun yang mengalami buram mendadak itu harus segera ke dokter untuk segera dilakukan pertolongan. Atau misalnya udah malam, tengah malam nggak ada dokter praktek, ke IGD. Gitu, harus segera ditangani soalnya ya. Ke IGD Rumah Sakit Unggul Karsa Medika tentunya ya Dok ya. Baik, selain itu Dok, tadi kan disebutkan juga ya bahwa memeriksakan mata itu berarti penting sekali ya Dok ya. Betul. Sebelum kita akhirnya pandangannya jadi buram pun berarti kan memang perlu adanya pemeriksaan rutin gitu ya Dok ya. Nah, untuk pemeriksaan rutin sendiri sebaiknya berapa lama sekali sih Dok? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama sebetulnya pemeriksaan mata rutin itu dimulai sejak bayi loh Mbak Ayu. Sejak bayi? Sejak bayi baru lahir. Kenapa sejak bayi baru lahir? Karena ketika mata bayi belum diperiksa kita nggak tahu matanya sehat atau enggak. Kita nggak tahu ada kelainan atau enggak. Maksudnya dilihat matanya oke-oke aja, tapi saya menemukan beberapa bayi yang matanya oke-oke aja, begitu dilihat ternyata ada kataraknya. Begitu dilihat ternyata ada infeksi di dalam retinanya. Jadi yang paling ideal adalah bayi baru lahir itu sebetulnya diperiksa matanya. Kemudian kalaupun tidak baru lahir, dalam 3 bulan pertama kehidupannya tuh sudah diperiksa matanya. Itu pengetahuan yang mungkin memang belum banyak disebarluaskan sih sebetulnya. Jadi dalam 3 bulan pertama itu sudah harus diperiksa, tapi memang lebih baik lagi kalau ketika baru lahir sudah diperiksa. Ya, karena ada infeksi-infeksi yang ditularkan dari dalam kandungan yang sudah muncul ketika bayi itu baru lahir. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya baru lahir kita periksa lagi biasanya 3-6 bulan. Di antara usia 3-6 bulan. Kalau itu juga bagus, nanti kita akan periksa lagi di usia prasekolah. Jadi kalau mau diambil batasannya adalah baru lahir, kemudian 3 bulan, kemudian usia 5 tahun. Itu pemeriksaan awal. Nah, kalau untuk anak-anak setelah 5 tahun, pemeriksaan berikutnya tergantung kondisi yang ditemukan pada saat usia 5 tahun. Jadi kalau misalnya dia harus berkacamata, kita periksanya 6 bulan sekali, kalau enggak 1 tahun sekali. Kalau untuk orang dewasa, pemeriksaan mata rutin itu 2 tahun sekali. Di atas 40 tahun 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Baik, jadi kalau untuk pemeriksaan mata sendiri sebetulnya dari sejak lahir harus sudah diperiksa ya Dok ya. Kemudian di usia 6 bulan juga kita diperiksa lagi ya. Nah, kalau untuk dewasa 2 tahun sekali dan untuk di atas usia 40 tahun kita sebaiknya memeriksakan mata 1 tahun sekali. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan usia ya Dok ya. Kenapa 40 tahun, di atas 40 tahun itu harus memeriksakan mata 1 tahun sekali? Mungkin ada kondisi-kondisi di mana memang penyakit ataupun kondisi mata sendiri itu lebih menurun di atas usia 40 tahun ya Dok ya. Nah, salah satunya mungkin
katarak, Dok? Betul. Jadi secara umum selalu dibilang bahwa di atas 40 tahun itu tubuh manusia mulai mengalami degenerasi atau proses-proses penuaan. Salah satunya di mata adalah katarak, salah satunya. Nah, juga ada kondisi-kondisi yang lain seperti glaukoma, kemudian ada kelainan di retina, kemudian juga mungkin ada penglihatan jarak baca dekat yang buram atau disebut sebagai presbiop. Presbiop. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita temukan dini kondisi-kondisi itu, insya Allah bisa diatasi dengan baik. Tapi kalau terlambat penanganannya, biasanya penanganannya menjadi sulit atau sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Berarti kalau untuk katarak sendiri, sebetulnya katarak ini kan memang kalau usia gimana ya, Dok ya? Karena kita juga nggak bisa gitu mengontrol ini kita mau katarak nih, kita nggak mau katarak gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya sudah terkena katarak sendiri, apa langkah penanganannya, Dok? Oke, jadi katarak itu adalah kembali lagi ada proses penuaan. Kalau kita selalu bilang katarak tuh kayak uban, suatu saat dia akan muncul. Gitu, suatu saat akan muncul. Jadi memang dia proses degeneratif atau proses usia. Nah, untuk penanganan katarak balik lagi bisa diobatin atau enggak bisa. Jadi kalaupun misalnya ke dokter lalu di awalnya dibilang ini katarak tapi belum perlu operasi, biasanya memang dikasih obat-obat tetes. Tapi penanganan akhir dari katarak itu selalu operasi. Operasinya adalah pengambilan lensa. Jadi katarak itu adalah lensa manusia yang tadinya jernih, dia mengalami kekeruhan karena usia. Nah, lensa yang keruh ini kita ambil, kita ganti dengan lensa buatan. Dengan lensa buatan. Sehingga penglihatannya insya Allah jelas lagi. Berarti memang harus melalui proses operasi gitu ya, Dok ya, untuk katarak sendiri. Nah, di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika sendiri, kami sudah ada pelayanan untuk operasi katarak ya, Dok ya? Betul. Nah, bagi mungkin sobat-sobat unggul di rumah yang ada kerabat ataupun orang tua yang mengalami katarak, jangan khawatir, periksakan segera ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika dan kami sudah melayani pelayanan operasi katarak untuk kerabat di rumah semua. Dan operasi katarak di kita sudah yang canggih. Oh gitu? Canggih itu maksudnya gini, kalau operasi katarak zaman dulu itu dibilangnya nunggu matang nunggu sampai burem banget. Iya. Nah itu karena kita harus ambil lensanya semuanya, diiris besar, kemudian setelah itu dijahit. Iya. Operasi katarak di sini kita sudah memakai teknik vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi. Ya, sebetulnya teknik ini teknik yang sudah banyak dilakukan juga. Kenapa keuntungannya? Karena dia irisannya kecil, kita hanya mengiris sebesar 2 mili aja. Kemudian ada alat yang masuk menghancurkan lensa. Kemudian lensa yang sudah hancur disedot, dikeluarkan. Kemudian lensa tanam yang kita masukkan itu dimasukkan dalam keadaan terlipat. Dia dimasukkan dalam keadaan terlipat, terbuka di dalam. Sesudah itu tidak ada jahitan. Biasanya 1 hari setelah operasi pasiennya sudah lebih nyaman. Rasa sakitnya juga ringan gitu. Berarti sudah canggih sekali, artinya tidak perlu menunggu sampai matang dulu ya, Dok? Iya, justru nggak boleh. Justru nggak boleh menunggu matang. Resikonya mungkin terlalu besar ya, Dok ya, kalau memang menunggu dulu sampai matang. Nah, jadi kalau vakoemulsifikasi kan memang kita hancurkan lensanya kan. Lensa yang kita hancurkan itu kalau misalnya dia sudah matang, lensanya keras. Kalau keras itu energi yang kita pakai untuk menghancurkan lensa jadi terlalu besar, sehingga trauma yang terjadi pada matanya juga jadi besar juga. Jadi lebih besar juga. Baik, itu dia cara-cara untuk menjaga kesehatan mata sendiri. Banyak sekali langkahnya, dan bagi sobat unggul di rumah yang masih ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai cara menjaga kesehatan mata, silahkan datang ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Kami ada dokter spesialis mata yang hadir setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Baik dokter, untuk menutup podcast hari ini, apakah ada yang ingin dokter sampaikan? Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, anak-anak kembali lagi kayak yang saya bilang tadi, tolong dijaga tentang gadget. Kalau misalnya sehari-hari sudah belajar online, mohon mami papinya untuk tidak membiarkan anak-anak setelah selesai belajar online lalu main handphone lanjut seharian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, paparan sinar matahari yang saya bilang tadi minimal 15 jam 1 minggu gitu. Kemudian jadwal pemeriksaan mata
diusahakan untuk periksa mata pada waktu-waktu yang kita bilang tadi. Sebetulnya kan nggak susah ya Mbak Ayu, maksudnya jeda waktunya tuh nggak sebulan sekali, nggak 3 bulan sekali gitu, tapi jedanya setahun 2 tahun. 2 tahun sekali gitu ya dok ya. Baik, itu dia cara menjaga kesehatan mata yang tentunya kita berharap sama-sama bisa menjaga kesehatan mata ya dok ya. Iya. Oke, itu dia podcast hari ini mengenai cara menjaga kesehatan mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Unggul Podcast di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Ayu. Selamat siang.